Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu kembali anakku sekalian. Kita lanjutkan bahasan kita tentang teknologi biogas bagian yang kedua. Kalau kemarin kita berbicara tentang potensi dari limbah yang bisa dijadikan biogas dan bagaimana terbentuknya biogas. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan biogas ini mulai dari kegunaannya dan lain sebagainya. Oke, nah ini untuk kegunaannya. Cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah. Kenapa? Karena nilai kalori dari 1 meter kubik biogas sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan setengah liter minyak tanah. Luar biasa ya. Nah, apa saja komposisinya? Kalori dalam 1 meter kubik biogas sekitar 6 kWh energi listrik atau setara dengan setengah liter minyak diesel. Komponennya ada metana, ini yang terbesar 55-75%, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen sulfida, dan oksigen, ini yang paling rendah. Paling rendah itu ada di nitrogen. Nah, komposisi biogas. Kalori dalam 1 meter kubik biogas sekitar 6 kWh energi listrik atau setara setengah liter minyak diesel. Campuran gas bio mudah terbakar. Jika kandungan gas metan lebih dari 50%, ketika gas dibakar akan berwarna biru dan akan menghasilkan energi panas kira-kira 5.200 sampai 5.900 kilokalori per meter kubik gas, atau bisa memanaskan air 65 sampai 73 liter dari 20 derajat Celcius sampai mendidih, atau menyalakan lampu 50 sampai 100 watt selama 3 sampai 8 jam. Luar biasa. Nah, 1 meter kubik biogas setara dengan gas LPG 0,46 kg, minyak tanah 0,62 liter, minyak solar 0,52 liter, bensin 0,8 liter, gas kota 1,5 meter kubik, kemudian kayu bakar 3,5 kg. Tiap 1 ekor sapi besar menghasilkan kotoran rata-rata 20-25 kg tiap hari. Gas metan yang dihasilkan 0,3 sampai 0,98 meter kubik per hari. Bisa berpotensi ini. Perbandingan dengan gas LPG 3 kg seperti ini, ya. Nah, energi dalam biogas tergantung dari konsentrasi metan. Semakin tinggi kandungan metan, maka semakin besar kandungan energi atau nilai kalorinya. Sebaliknya, semakin kecil kandungan metana, semakin kecil nilai kalor. Kualitas ditingkatkan atau dimurnikan dengan menghilangkan atau mengurangi kandungan hidrogen sulfur atau H2S, mengurangi kandungan airnya dan karbon dioksidanya. Jika biogas dibersihkan dari kontaminan, maka memiliki karakteristik yang hampir sama dengan gas alam. Nah, ini contoh alat memurnikan biogas. Nah, apa saja kegunaan dari biogas? Untuk memasak bisa, untuk penerangan, bahan bakar motor bakar atau fuel engine. Biogas adalah bahan bakar kelas tinggi sehingga bisa dipakai dalam mesin bakar. Biasanya dibakar dual fuel engine yang menyerupai mesin diesel yang masih menggunakan 20-30% solar dengan 70-80% biogas. Kemudian bahan bakar motor gas atau biogas. Mesin ini dapat dipakai untuk menggerakkan mesin-mesin pemproses hasil pertanian, menggerakkan pompa irigasi, memutar turbin menjadi listrik. Ini contoh generator biogas. Biogas yang dihasilkan untuk menggerakkan generator atau menghasilkan listrik. Ya. Pemanfaatan dalam rumah tangga produksi biogas menggerakkan generator langsung untuk memasak juga bisa. Nah, ini mesin pencacah rumput dengan bahan bakarnya biogas yang biasanya solar. Ya. Ini sudah menggunakan biogas. Nah, ini cara bagan dari pemanfaatan biogas. Ya, bisa sampai ke untuk kendaraan juga. Nah, bagan produksi biogas seperti ini, sampah, kemudian dipilah, material organik yang mengandung zat tepung, zat gula dan lain, atau dari kotoran ternak juga,
Di input, filtrasi, pencampuran, pengenceran, kemudian pasca produksi, pembentukan asam, kondensasi gas, pasca output, biogas untuk memasak dan untuk daya. Apa saja yang mempengaruhinya? Adanya bahan baku dari sapi, ayam, babi atau sampah, kondisi operasinya, suhu pH kadar air ketika pembuatannya, pengadukan, dan adanya bahan baku. Bahan baku, bahan organik mengandung unsur karbon dan hidrogen seperti nitrogen, serta nitrogen, sampah, limbah, pertanian, kotoran. Unsur nitrogen diperlukan bakteri untuk pembentukan sel. Agar fermentasi lebih cepat, bahan yang kasar harus digiling atau dirajang dulu. Bahan baku berbentuk bubur, kandungan air harus cukup tinggi. Optimumnya itu di angka 7-9%. Kadar air dalam kotoran sapi kira-kira 18%. Rata-rata hewan itu 11-25%, maka perlu diencerkan dengan perbandingan 1:1. Air yang tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat perkembangan bakteri. Perbandingan unsur karbon dan nitrogennya paling baik untuk biogas adalah 30 ya, rasio C berbanding N-nya untuk sampah mendekati nilai 12. Untuk kotoran kuda dan babi 25 dan sapi dan kerbau 18. Yang paling baik itu kuda dan babi ternyata ya. Kondisi operasi yang baik itu seperti apa? Temperatur. Pengembangbiakan bakteri sangat dipengaruhi temperatur. Fermentasi anaerobik berlangsung pada 5 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Temperatur kerja yang optimum itu di angka 35 derajat Celcius. Bagaimana pH-nya? Pada awal proses, pH bahan dalam digester bisa turun sampai 6 atau lebih rendah akibat degradasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Kemudian pH mulai naik disertai perkembangbiakan bakteri pembentuk metan dan hasil pencernaan yang optimum adalah pada pH 6,8 sampai 8. Pengadukan juga akan berpengaruh. Bahan baku yang suka dicerna, misal jerami dan sisa bahan akan membentuk lapisan kerak pada permukaan cairan. Lapisan perlu diaduk sehingga hambatan terhadap laju biogas yang dihasilkan dapat dikurangi. Bahan penghambat yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme misalnya logam berat, adanya tembaga, kadmium dan kromium, desinfektan, deterjen, dan antibiotik. Karena itu air yang digunakan sebagai pencampur tidak mengandung bahan-bahan tersebut. Nah, seperti ini perhitungan biayanya. 6 meter persegi itu kurang lebih 12 juta. Harga sudah termasuk biaya instalasi untuk 12 orang, 12 meter ya. Untuk generator kurang lebih 4.850.000. Ini untuk 1.500 watt. Dapat maksimalisi sampai 1.000 watt. Kompor satu tungkunya 500.000. Chopper pencacah rumput 8,5 juta. Nah, sebagai penutup, dengan sistem terpadu pertanian sebagai penyedia pangan, energi, oksigen, melestarikan lingkungan. Pertanian di Indonesia sebagai salah satu penyumbang energi biogas yang dapat diperhitungkan jika harga BBM tidak disubsidi. Sebagian lahan digunakan untuk menanam tanaman pakan guna memenuhi kebutuhan pakan ternak yang dipelihara. Siklus unsur hal lebih cepat, model pertanian yang hijau dan bermanfaat. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.